Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala asrofi khalqika Muhammadin walillahil hamdu laka wa salamu ala ibadihil ladina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada makhluk-Mu yang paling mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat, yakni junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bagi Allah segala puja dan puji, dan yang maha mencukupi. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba-hambanya dan utusannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara dalam keadaan sehat semua. Amin. Alhamdulillah, saya pun dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti sholat subuh berjamaah. Pada pagi yang indah ini, saya sampaikan tentang bahayanya murtad atau murtad tanpa sadar. Banyak kita jumpai sekarang ini orang-orang yang mengaku beriman, tetapi mengalami kebingungan, kebimbangan, dan keraguan terhadap ajaran Islam. Bahkan ada ulama yang besar yang setiap hari ceramah. Ceramahnya tidak tanggung-tanggung di TV nasional. Dia menjadikan sosok panutan bagi masyarakat kita Indonesia. Tapi hasil ini menjadi murtad dalam ceramahnya. Yang pertama, mengapa dikatakan murtad? Yang pertama, ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin keselamatannya. La ilaha illallah. Innalillahi.
Tidak yakin, tidak yakin, menyimpang. ragu. Iya, tidak yakin. Sehingga banyak para kiai dan ulama mengencang. Yang kedua, ulama besar ini mengatakan bahwa agama Islam belum tentu di akhirat agama yang dianggap terbaik Aduh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. liberal ya. Ini jelas-jelas murtad. Jadi kita semua, saudara-saudaraku, jangan sampai berpuluh-puluh tahun kita beribadah, tetapi tidak yakin atau bimbang. Untuk itu kita semua harus bisa menjaga hati. Apa namanya? Kerennya apa? Menjaga kalbu. Apalagi mereka yang awam terhadap agama Islam. Hal itu disebabkan oleh kebodohan mereka terhadap agamanya. Tidak mengerti tentang agama secara baik. Tidak memahami kebenaran. Terlepas dari kemungkaran mereka. Mereka hanya mengenal kulit luar agamanya saja, menganggap dunia bermain-main, selalu menuruti rayuan hawa nafsu setan. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa agama sebagai tubuh tidak bernyawa atau dianggap sebagai tulisan tak bermakna. Anggapan yang demikian adalah anggapan di luar batas-batas ajaran Islam. Mereka melarikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh dari tujuan hidup. Mereka adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh keduniaan, diikat oleh keraguan dan perbimbangan. Orang yang beragama inilah yang paling mudah dijangkiti virus murtad, yaitu murtad keyakinan. Padahal murtad merupakan bentuk kekafiran yang paling hina dan tercela. Siksanya amat pedih dan berat. Oleh karena itu, setiap muslim selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dijauhkan dari kemurtadan. Karena penyakit ini lebih ganas dan berbahaya dari segala bentuk penyakit lainnya. Bagi orang yang mudah terjangkit penyakit ini, maka harapan dirinya untuk memperoleh kebahagiaan di sisi Allah menjadi sirna, bahkan tinggal menunggu siksa di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah
ayat 217 yang artinya barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amal di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Karena murtad ini adalah bentuknya sama dengan kafir. Dan orang kafir itu kedudukannya dengan sama dengan itu. Mereka kekal di dalam neraka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murtad adalah keluar dari agama Islam, artinya kembali kepada kekafiran setelah memeluk agama Islam. Sedangkan murtad itikad adalah kemurtadan yang disebabkan oleh itikadnya atau keyakinan dirinya. Ini akibat dari keraguan yang ada dalam hati dan ucapannya. Imam Nawawi Al-Bawawi dalam kitabnya Syarah Sulamul Taufik telah memberikan contoh murtad itikad. Itu ada 16 poin, 16 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Meragukan adanya Allah. Benarkah Allah ada? Kalau ada di mana? Ini akal ini tidak ketemu, sehingga mereka meragukannya. Meragukan adanya Allah artinya meragukan keberadaan Allah, atau meragukan perbedaan yang terjadi antara Allah dengan makhluknya. Padahal keberadaan sudah tidak diragukan lagi karena adanya alam semesta seperti bumi, langit, dan seluruh jagat raya ini menunjukkan adanya Allah sebagai zat yang menciptakan. Di dalam kisah-kisah lainnya pun diceritakan jangan memikirkan zat Allah, tetapi pikirkanlah ciptaannya. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Yang kita pikirkan adalah ciptaannya. Dan kisah ini pada zaman Nabi Musa. Musa itu sangat ingin sekali bagaimana seperti apa Allah itu. Kata Allah, kamu tidak akan mampu melihat. Kalau aku nampakkan kepada hewan maka aku. Sehingga Allah menampakkan pada gunung. Dan gunung itu hancur. Apalagi manusia, gunung baru hancur. Sehingga Nabi Musa percaya. Yang kedua, meragukan adanya Rasulullah SAW. Maksudnya hatinya bimbang akan keberadaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah.
Mereka tidak yakin bahwa dulu Nabi kita dilakukan dan diangkat menjadi Rasul menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, melakukan keberadaan Al-Quran. Artinya seseorang yang melakukan katakan Al-Quran itu berasal dari Allah atau hasil ciptaan Muhammad. Apakah Al-Quran itu benar-benar firman Allah atau bisikan setan? Orang yang hatinya ada problem semacam ini menyebabkan menjadi murtad juga. Jangan sampai kita terjebak oleh hal-hal yang demikian, hal-hal yang meragukan. Orang itu menandakan dirinya tentang hakikat keislamannya dan itu menunjukkan kedangkalan akidahnya, kedangkalan keyakinannya. Yang keempat, meragukan adanya hari akhir. Hari akhir ini bisa disebut hari kiamat, bisa juga hari pembalasan. Hari pembalasan ini yaitu yang baik dibalas dengan baik, yang jahat dibalas dengan jahat pula. Orang yang melakukan terjadinya kiamat menunjukkan lemahnya akidah dan kekumpulan orangnya, menjadikan dirinya murtad. Bila tidak ada hari kiamat, berarti alam ini bisa langgeng abadi. Padahal alam dan isinya adalah sesuatu yang baru bakal musnah. Sedangkan setiap barang yang baru pasti membutuhkan tempat dan mengalami perubahan. Dan setiap perubahan pasti akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Begitu juga dengan alam ini. Yang kelima, melakukan adanya pahala. Pahala itu hal yang gaib. Seperti kita makhluk-makhluk gaib ya. Jadi pahala itu nanti disaksikan nanti di akhirat. Kalau orang bekerja di dunia pasti balasannya ada, yaitu uang atau imbalan. Tetapi ibadah dan sebagainya itu pahala, dan pahalanya dijual nanti di akhirat. Jadi dunia ini adalah wadah. Tanganilah dunia ini sebanyak-banyaknya dengan amanah, yang nanti di akhirat kita bakal panen. Kalau kita tidak mau menanam, ya tidak bisa panen. Seperti di dunia, nanam pari, buat panennya pari, nanam buah, panennya buah di dunia. Nah, dunia ini adalah ladang sawah. Kalau di sini tidak ada sawah. Tanamilah dengan bermacam-macam amal, sehingga nanti di akhirat kita bakal menuai pahala. Itu pahala itu nuainya di akhirat. Beda dengan di dunia.
Meragukan adanya pahala artinya melakukan atau tidak mempercayainya adanya balasan pahala dari Allah bagi mereka yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya tidak adanya pahala, apa artinya Allah menciptakan surga? Jadi surga itu khusus diperuntukkan oleh orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang yang tidak mempercayai adanya pahala adalah orang yang kurang mengerti dan jauh dari ajaran agama Islam secara baik. Sehingga ia membiarkan nafsunya menguasai dirinya yang membuat bukan mata hatinya terhadap kebenaran. Yang kanan meragukan adanya siksa. Maksudnya tidak percaya adanya siksa dari Allah bagi orang yang melakukan kemaksiatan, kejahatan, kekufuran dan sebagainya. Padahal Allah telah mengancam bagi siapa saja yang tidak beriman kepadanya akan mendapat siksaan yang amat pedih. Percayalah kita, ya betul percaya. Kalau tidak percaya maka kita menjadi murtad iktidal. Yang ketujuh, meniadakan salah satu sifat Allah yang adanya berapa? Wujud kita 20 sifat. Seperti waktu kemarin ya Om. Iya, wujud. Diucapkan. Wujud kita bako. Wujud kita bako. Mukhalafat lil hawadisi. Ini ingat saya waktu sekolah drama dulu. Masya Allah madrasah. Ya zaman sekarangnya madrasah. Waktu saya kecil sekolah drama. Dulu sekolah A drama satu kecil, di sini sekolah drama. Nah itu masih ingat sampai sekarang. Nazom. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya salah satu saja. Bukan seluruhnya, apalagi seluruhnya. Ini salah satu saja. Tidak percaya dari sifat Allah satu saja. Misalnya apa? Baka. Baka itu artinya kekal. Kekal itu artinya langgeng. Langgeng itu artinya apa? Namanya Lestari. Nah, salah satu saja ini. Dari sifat Allah 20 yang tidak percaya misalnya ketika dibakar, wah percaya bakar Allah itu mempunyai sifat bakar. Ini sudah murtad. Murtadin. Sudah murtad ya. Jadi saudara-saudara semuanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang murtad. Yang ke-8 menghalalkan perkara yang haram. Misalnya kayak minum, ya bahkan mabok, bahkan haram, bahkan minum itu diharam. Nah ini menghalalkan perkara yang haram. Ini sudah murtad. Minum bahkan mabok ya haram, tapi bahkan mabok itu haram. Minum arak maksudnya. Ya minuman keras, minum alkohol yang haram. Nah, ini menghalalkan perkara yang haram. Ada lagi, ini teman saya ya, itu dulu berzina.